Oke, proses recording sudah dimulai. Maka dari itu kita bisa memulai perkuliahan kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bapak harap kalian tetap sehat walaupun di masa pandemi ini. Iya Bapak. Sebelum kita mulai, di sini kalian Bapak minta untuk tolong mengaktifkan kamera bagi yang belum ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada sore hari ini, kita awali dulu kegiatan belajar kita dengan sama-sama membaca doa, yaitu dengan baca doa yang biasa kita ucapkan, yaitu sholawat datang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih semuanya. Boleh di mute dulu. Nanti akan memberikan kesempatan bagi kalian untuk berbicara supaya suaranya tidak storing, supaya suaranya tidak kesana. Oke. Terima kasih. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan subbab turunan tingkat tinggi pada materi kuliah kalkulus 1, yaitu kalkulus dasar, di mana pada pertemuan kali ini Bapak akan membelajarkan kalian dengan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, di mana nanti di awal perkuliahan Bapak akan sajikan kalian video pembelajaran, di mana kalian di sana Bapak akan minta analisis. Oke, pada pertemuan hari ini Bapak kalian diharapkan mampu ya untuk memahami turunan tingkat tinggi ini, dan kalian juga diharap dapat mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan turunan tingkat tinggi ini, seperti pada kecepatan dan percepatan. Itu kemampuan yang diharapkan pada perkuliahan. Oke, sebelum itu Bapak ingin mengecek kehadiran kalian dulu, ya, apakah di sini satu persatu ya, karena Bapak akan cek dulu, akan input di IOSIS ya, sebelum Bapak buka akun IOSIS sebagai presensinya. IOSIS sebelum itu, oke, Bapak akan mempersilahkan teman-teman kalian yang masuk. Kalian tetap boleh masuk di kuliah Bapak. Oke, Bapak buka dulu. Oke, Bapak tanya satu persatu, nanti bagi yang hadir silahkan angkat tangan ya, atau langsung sebutkan kehadiran. Tinggi Bapak. Ade Mahendra, hadir. Ahmad Habibullah, Hadir Pak. Alfi Hadir, Khair, Pak. Alfi Khair Zani, oke, dan Dita Wilantiko, Hadir Bapak. Eta Fitri Noviani, Hadir Bapak. Dita Septiana Ayundasari, Hadir Bapak. Ardianti Fatmi, oke, Hasmiati, Husnul Khotimah, Hadir Bapak. Ifah Quratul Uyun,
Hadir Bapak. Indri Astuti, Hadir Bapak. Hayati Barokah, Hadir Bapak. Aili Fitriati, Muhammad Yahya, Meli Rasti. Hadir Pak. Oke, berarti ini Laili Fitri sama Muhammad Yahya mungkin belum bergabung. Misna ini. Hadir Bapak. Oke, Al Ayyubi Zulkarnain. Hadir Bapak. Tiara Lisa. Oke, Nur Azizah Rizky Ilastari. Hadir Hadir Bapak. Pak. Oke, keduanya hadir. Silni, Hadir Bapak. Titi Mayada, Hadir Bapak. Tri Juliantin, Hadir Bapak. Wahyu Budi Saputra, Wanda Kholida, Yusril Hamid, Hadir Pak. Zarina Dewi, Hadir Bapak. dan Nurul Yuliana Saputri. Hadir Bapak. Oke. Di sini mungkin ada sekitar 5 orang yang belum respon mungkin. Oh, ini baru beberapa juga yang masuk baru hadir, tidak apa-apa. Masih memberikan kesempatan untuk masuk. Oke. Maka dari Mohon maaf, itu Bapak. pada pertemuan ini yang sudah Bapak absen, Bapak sudah input langsung namanya di Laili dosis. Fitrianti. Katanya dia izin Bapak, soalnya HP-nya rusak. Oh begitu, oke tidak apa-apa. Nanti rekaman pembelajaran ini akan Bapak berikan melalui link LMS kalian juga. Kemudian nanti bisa diakses bagi yang tidak masuk pada hari ini ya. Oke, kita mulai perkuliahan kita. Maka dari itu Bapak untuk share screen dulu. Bapak akan menyajikan sebuah PowerPoint bagi kalian. Ini sudah muncul atau belum? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Oke, kalau sudah Bapak akan sajikan. Oke, live. PPT-nya sudah terlihat atau belum, Nak? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Kita akan melanjutkan materi kita yaitu turunan tingkat tinggi yaitu pada mata kuliah kalkulus diferensial ini. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, maka kita di sini akan bersama-sama menyaksikan sebuah video pembelajaran dan Bapak harap kalian memperhatikan video pembelajaran yang ada di sini dan kalian lihat apa saja kira-kira nanti komponen yang kemungkinan terjadi di sini. Oke, nanti akan Bapak arahkan pertanyaannya kira-kira apa yang terjadi di sini. Silakan kalian perhatikan dulu video pembelajarannya. Oke. Kurang lebih itu video hampir sama sampai di belakang proses balapan drag race ini ya. Oke. Yang menjadi kalau kalian sudah saksikan dari dua balapan tadi, apakah tadi sudah disaksikan dengan jelas videonya? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Oke, Bapak coba Bapak ingin tahu dulu nih pendapatnya salah satu dari kalian. Ade Mahendra. Siang Pak. Oke, kira-kira apa sih yang bisa kamu dapatkan dari video
tadi ada video apa itu? Kecepatan suatu mobil. Oke, kecepatan suatu mobil. Kemudian yang lain, coba Bapak mau dengar Meli Rasi ada gambar apa itu di sana di video itu? Kenapa Bapak? Apa yang bisa diperoleh dari video tersebut, Meli? Ada yang aneh nggak kira-kira dari video tersebut? Nah, coba. Mobilnya standing Bapak. Oh iya, betul. Oke, kalau kalian lihat di sini mobil dari proses balapannya itu ban depannya terangkat ya. Biasanya yang terjadi dalam proses balapan atau freestyle itu biasanya digunakan motor. Benda berat seperti mobil ya itu sangat jarang bisa terangkat ban depannya kalau tidak dipengaruhi oleh faktor tertentu. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan mencoba mencari apa sih penyebabnya kira-kira yang menyebabkan ban depan dari mobil itu bisa terangkat. Oke, maka dari itu kita perlu dulu nih mengingat kembali materi-materi yang pernah kita pelajari sewaktu pertemuan sebelumnya atau beberapa minggu yang lalu. Masih ingatkan kalian konsep aturan pencarian suatu fungsi? Ya, kalian kalau tidak salah itu teorema C, di mana itu menggunakan aturan pangkat, di mana suatu fungsi di mana dengan berpangkat n dan dengan belah positif apabila kita turunkan maka pangkatnya yang seawal itu kita majukan ke depan dan berubah menjadi koefisien, kemudian pangkatnya yang sebelumnya kita kurangkan dengan 1. Itu aturan pangkat teorema C yang ada. Ya, ini sumbernya dari buku paket utama kalian yaitu buku Edwin J. Parcel, Kalkulus dan Geometri Jilid 2. Sini contoh Bapak berikan sebagai untuk flashback saja agar kalian tidak lupa bagaimana aturan atau tata cara dalam proses pekerjaan itu. Oke, di sini ada suatu fungsi x berpangkat 3, apabila kita turunkan dia menggunakan aturan pangkat, maka kita turunkan pangkatnya dengan 1, berarti menjadi x pangkat 2, dan pangkatnya kita majukan menjadi koefisien di depan. Oke, Bapak rasa tidak ada masalah ya di sini ya? Oke, ini apa fungsi kita. Sampai sini aman? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Oke. Kemudian di sini kalian seperti yang Bapak katakan di awal, kalian di sini diharapkan Masih aman Bapak, insya Allah. Permasalahan terkait turunan tingkat tinggi ini, yaitu utamanya pada aplikatif atau permasalahan-permasalahan terkait kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, ada video pembelajaran di mana ada sebuah mobil yang angkat ban depannya, kata teman. Oke. Kemudian pembelajaran ini sangat baik ya. Pembelajaran ini sangat baik karena di sini dengan belajar materi turunan ini kalian juga dapat menentukan kecepatan atau percepatan suatu objek yang bergerak. Dan asal kalian sudah tahu, aplikasi materi ini juga sebenarnya sudah diterapkan pada algoritma alat speedometer elektrik yang dapat mengukur kecepatan dan kecepatan kendaraan kalian. Nah, biasanya itu yang pakai digital ya. Menarik sekali sebenarnya ini materi ini. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Kita masuk ke materi turunan tingkat ini. Oke, Bang. Pertama-tama sebelum kita masuk ke materi, coba kalian perhatikan dulu orientasi permasalahan yang Bapak sajikan di layar kalian di sini. Jadi pada balapan mobil yang sudah ada Bapak sajikan di depan itu, Bapak sekarang modelisasi dalam bentuk gambar 2 dimensi yang mudah untuk dipahami.
ya. Di sini kita akan buatkan dia sebuah kasus menjadi sebuah mobil itu yang melaju misalkan di sepanjang lintasan lurus sehingga suatu posisinya itu memenuhi nilai 2T kuadrat dikurangi 12T plus 8. Nah, yang menjadi pertanyaan dan menjadi masalah di sini adalah kira-kira berapakah kecepatan mobil ini, mobil yang bergerak tadi pada detik pertama dan detik ke-6 itu dikatakannya. Kapankah kecepatannya 0? Nah, kecepatan 0 apabila kira-kira menurut kalian ketika apa kalau kecepatan itu 0? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kecepatan 0 itu maksudnya apa sih? Kapankah kecepatannya 0 katanya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Tidak ada kecepatannya, Bapak. Ketika mobil berhenti mungkin Bapak. Ya, betul. Ketika ketika mobil itu berhenti, maka tidak ada kecepatan yang terjadi atau 0. Ya. Kapankah kecepatannya bernilai positif dan berapakah percepatannya? Oke. Kecepatan bernilai positif. Oh, berarti kecepatan itu juga ada yang bernilai negatif. Apa maksudnya? Oke. Ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya perlambatan. Nah, itu yang juga perlu kalian ingat dulu waktu kalian belajar pelajaran fisika. Ada juga yang mundur gitu ya, jarak kecepatan waktu yang mundur. Macam itu waktu kalian dulu belajar konsep fisika SMA ya. Oke. Maka dari itu sebelum kita lanjut ke sana, Bapak akan memberi kalian pemahaman dulu sedikit konsep dasar dari kalkulus ini, dari turunan tingkat tinggi ini, di mana dalam prosesnya kalian nanti akan Bapak minta supaya tidak gagu dalam menjawab konsep-konsep yang tadi, masalah-masalah yang tadi ya. Oke, kalian lihat kalau turunan tingkat tinggi itu sebenarnya adalah dalam definisinya merupakan operasi pendiferensialan bertingkat ya, yang mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru. Jadinya apabila kita memiliki sebuah fungsi yang ada di layar kalian ini, apabila kita turunkan dia akan menghasilkan sebuah fungsi baru yang dinamakan dengan f aksen ya. Dan apabila diturunkan lagi dia akan menjadi f triple aksen dan diturunkan kembali menjadi f triple aksen, tergantung seberapa derajat atau pangkat yang ada di fungsinya. Misalkan fungsi itu memiliki derajat 2, maka apabila kita turunkan dia akan menjadi derajat 1. Kita turunkan lagi dia akan bernilai fungsi konstan. Ya, bisa juga kita turunkan lagi F3-nya dia akan menjadi 0 ya, suatu fungsi konstan seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Apabila kita dia akan menjadi sebuah fungsi bernilai 0 gitu ya. Maaf. Oke, kalau kalian perhatikan di sini turunan ke n dari suatu fungsi itu katanya di sana itu dinotasikan dengan notasi yang ada di sana, notasi linis. Kalian lihat bahwa turunan pertama hingga turunan ke n-nya itu dilakukan dengan aturan pencarian turunan yang kita sudah pelajari di mata pelajaran sebelumnya. Hanya saja prosesnya ini dilakukan secara berulang tergantung dari apa yang diminta oleh permintaan. Makanya misalkan dicari untuk turunan ke-12, kita cari sebanyak 12. Oke. Kalau kita lihat, kalian lihat di sini ada Bapak berikan contoh ya. Tentukan Y double aksen turunan kedua yang katanya turunan tingkat 2 dari Y sama dengan 4x pangkat 3 plus X. Oke. Kalau kita lihat di sana, oke, Y aksennya turunan pertamanya berubah menjadi 12x kuadrat plus cos X. Oke, kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena kalau kita lihat sesuai dengan aturan kita yang sebelumnya, maka pangkatnya akan turun ke depan menjadi 4 kali 3 ya. 4 kali 3 12, kemudian pangkatnya kita kurangin 1, yang awalnya 3 berubah menjadi 2. Tinggal di 12x kuadrat. Dan untuk fungsi trigonometriknya yang awalnya sinus x ya, kita turunkan terhadap x ini
kurang 4, maka turunannya menjadi cos X. Itu untuk turunan tingkat satunya atau turunan tingkat pertamanya. Kemudian untuk turunan tingkat 2-nya, apabila kita turunkan kembali, maka dia akan berubah menjadi yang awalnya di sini 12x kuadrat, kita majukan lagi, ini menjadi 2 dikali 12, dan x-nya yang awalnya berpangkat 2 kita kurangi 1, ya, menjadi 24x. Turunan dari cos X ini kita ketahui bersama bahwa turunan cos X terhadap X itu adalah negatif X. Ya, itulah asal muasal dari nilai Y 24X minus X. Nah, sekarang kalau Bapak tanya lagi kepada kalian, kira-kira nih Ananda sekalian, kalau Bapak turunkan sekali lagi, contoh ini menjadi Y pangkat 3, misalkan, turunan ke tingkat 3-nya, kira-kira hasilnya menjadi berapa? Silakan jawab sekarang. Siapa yang tanya? Indri, siapa? Kira-kira bisa menjawab, membantu Bapak, kira-kira turunan derajat 3-nya berapa? 24. Siapa itu? Atas nama siapa? Husnul Khotimah, Bapak. Khotimah. Husnul Khotimah. Maka Y pangkat 3 aksennya menjadi berapa nih? Turunan pangkat 3-nya berapa? Y sama dengan 24 min cos X. 24 min cos X. Betul? Tidak ada yang bermasalah berarti dalam konsep ini, karena konsep yang kita gunakan sama seperti menggunakan aturan pencarian turunan pada teorem Cauchy. Oke, kita lanjutkan. Dengan kata lain di sini bisa dikatakan bahwa turunan tingkat tinggi itu merupakan suatu turunan berulang ya dari suatu fungsi. Ya, kali sebenarnya. Oke, kita sekarang kaitkan dengan kebutuhan kita. Tadi agak tergeser slide-nya. Di sini kalau kalian perhatikan di konsep kecepatan dan percepatan, ya. Kalau kalian perhatikan di sana, kecepatan itu merupakan suatu pertama atau suatu turunan tingkat 1 dari suatu posisi atau jarak, ya. Makanya Bapak notasikan V ini yang berasal dari bahasa Inggris yang dinyatakan oleh velocity, ya. Mohon maaf apabila pronunciation Bapak kurang bagus. Kemudian yang S ini atau yang biasanya disebut posisi atau jarak itu berasal dari bahasa Inggris yang disebut space, dan T ini time, ya. Maka V ini sama dengan ds per dt ini bermakna bahwa kecepatan itu kita peroleh dari turunan pertama terhadap waktu dari suatu posisi. Kemudian kalau percepatannya itu adalah turunan pertama suatu fungsi kecepatan terhadap jarak posisi. Maka bisa kita di sini bahwa kaitannya adalah kecepatan merupakan turunan pertama dari suatu posisi dan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan, atau percepatan merupakan turunan tingkat 2 dari suatu posisi. Oke. Silakan, bagi yang bertanya mungkin agak bingung. Ada yang bingung? Saya ulangi sekali lagi. Kecepatan V ini adalah turunan pertamanya dari suatu posisi S, ya. Ini kemudian percepatan itu adalah turunan pertama dari suatu kecepatan, atau percepatan itu adalah turunan kedua dari suatu posisi. Nah, itu adalah hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan. Itu konsep inti yang akan kita pegang, yang akan kalian gunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada menu orientasi masalah tadi. Ya, oke, yang ini. Oke, maka dari itu di sini akan Bapak berikan kesempatan bagi kalian untuk berdiskusi, mungkin sekitar 5-10 menit,
ya terkait dengan materi ini, orientasi permasalahan ini. Nanti kalian berikan atau uploadkan banyak lewat via WA. Nanti via WA-nya, WA hasil jawaban kalian akan Bapak tampilkan untuk kita bahas bersama di sini. Nanti perwakilan kelompok silakan bisa satu saja siapapun, kalau jawabannya sudah benar langsung bisa kita gunakan untuk mengambil kesimpulan. Oke, nanti Bapak akan klarifikasi juga ke kelompok lainnya tentunya ya. Oke, silakan sebelum kita masuk ke orientasi masalah, Bapak berikan kesempatan untuk bertanya pada masing-masing kelompok terkait dengan tugas diskusinya. Silakan. Ada pertanyaan, silakan sampaikan. Oke. Husnul Khotimah, Iva, teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak terkait permasalahan tadi? Alhamdulillah nggak ada Bapak. Oke, jika memang tidak ada permasalahan, tidak ada masalah, maka kalian bisa melanjutkan diskusi kelompoknya seperti perkelompokan yang sudah kita susun pada pertemuan selanjutnya. Sebelumnya silahkan didiskusikan sekitar 5-10 menit, kemudian nanti diupload di WA. Untuk kesempatan, Bapak rasa sudah jelas tadi Bapak sampaikan, silakan didiskusikan. Bapak mau nanya. Oke, silakan Silni jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Bapak kan kecepatan Ya. Siapa tadi yang bertanya? Mungkin suaranya, sinyalnya agak hilang tadi, makanya tadi kalian terputus. Ya. Siapa yang tadinya, Silni atau Hasmiati? Bapak Tiang mau nanya, Bapak. Oke, Indri Astuti, silakan Bapak beri kesempatan buat bertanya. Yang di soal ini kita cari dulu jaraknya atau langsung ke kecepatannya, Bapak? Oke, kalau diperhatikan di sini kan kita itu sudah diberikan S di sini, Indria. Kita sudah memiliki posisi dari mobil ini. Kita sudah punya nih dia di posisi S-nya. Sekarang kita tinggal cari nih kecepatannya. Gunakan konsep tadi. Tadi sudah kita pelajari bersama. Oke. Kurang lebih itu, Indri. Jadi kita tidak perlu mencari posisi lagi. Posisinya sudah kita dari Indri. Ini Bapak, terima kasih. Oke, silakan dieksekusi dulu. Coba-coba. Mohon maaf Bapak, bisa ditampilin soalnya. Oke, mohon maaf ya Bapak, nanti Bapak kira sudah tampil. Oke, silakan.
Silakan kalian berdiskusi lewat grup WA kalian masing-masing, tidak apa-apa. Atau berdiskusi dari sini juga, tapi mungkin agak terlalu ribut nanti ya kalau dari Meet ini ya. Maka dari itu silakan diskusi dari grup WA saja. Tidak ada yang Oke, Meli, Nurul, Silni, apakah ada yang sudah jadi diskusi kelompoknya? Belum Bapak, masih diskusi. Oke. Deta, Dita, Maya, Alfi Khair. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, sekitar 5 menit lagi. Kita akan penyamaan persepsi. Husnul Khotimah sudah selesai? Kelompoknya Husnul? Bapak tampilin soalnya tinggal sekali Bapak. Oke. Silakan kalian juga bisa lihat konsep-konsep ini itu sama ada di buku paket kalian, buku utama kita, buku Edwin J. Parcel. Mungkin kalian bisa mempelajarinya atau membaca terlebih dahulu, kemudian kalian berikan argumentasi. Oke, tinggal 2 menit lagi baru Bapak akan forum diskusi untuk kita bertanya jawab. Kira-kira berapa sih kecepatan mobil tersebut nanti pada saat kecepatannya 1 detik ya, baru berjalan 1 detik atau 6 detik, kemudian pas dia kecepatan 0 dia berhenti itu kapan dia positif, kapan dia dan berapa kecepatannya. Oke, kita lihat ini sudah ada teman kalian Hasmiati yang sudah mengirim juga jawaban di grup. Kita tampung dulu. Nanti kita tunggu waktu tinggal 1 menit lagi baru kita diskusikan sama. Oke,
Bapak akan berikan kesempatan nanti kepada salah satu perwakilannya. Oke, waktunya sudah habis untuk diskusi. Sekiranya nanti kelompok mana yang masih belum selesai, kita bahas bersama saja. Apabila nanti ada kesulitan, kita akan tanyakan apa kesulitan dalam prosesnya. Oke, Bapak buka dari kelompoknya siapa nih? Kelompoknya Hasmiati, ya. Tadi sudah memberikan argumentasi dengan menyajikan jawabannya di grup WhatsApp kita, maka kita coba untuk melihat bagaimana tanggapan jawaban dari kelompok Hasmiati. Oke, kita lihat, mohon semuanya diperhatikan ke layar. Ini WhatsApp-nya masih loading ya, kita tunggu sebentar. Oke, mana anggota kelompoknya Hasmiati? Nah ini, Indri, Meli, Habib. Nah ini, kita di sini. Oke. Kita lihat jawaban yang ada di sini teman kalian. Oke, mungkin bisa membantu Bapak untuk menjelaskan apa yang ada di sini. Silakan, anggota kelompoknya, berikan tanggapan. Siapa yang punya kerjaan tadi kelompoknya nih? Yo. Husnul, bisa kelihatan Husnul? WhatsApp-nya Bisa, kelihatan? Bapak. Oke, bisa. Oke, mana dia nih? Sudah masuk. Oke. Bisa dibantu untuk menjelaskan apa maksudnya? Siang, Bapak. Bapak. Silakan. Diberi tanggapan. Bapak buka forum diskusi. Sini. Yang Bapak. Silakan disampaikan dulu apa yang ada di slide ya. Oke. Silakan, siapa saja. Untuk mendapatkan kecepatan, kita bisa menurunkan persamaan dari jarak. Nah, di situ ada 2T kuadrat min 12T plus 8. Apabila diturunkan, akan menjadi 4T min 12. Nah, setelah itu, Ya, betul. Terus? di soalnya kan kita dikasih tahu bahwa berapa kecepatan saat detik ke-6 dan detik pertama. Tinggal kita masukkan aja ke dalam persamaan. Pi 6 sama dengan 4 kali 6 min 12. Oke, terus coba diperhatikan. Hasilnya 12. Oke, Lalu yang terus? kedua saat detik pertama 4 kali 1 min 12. Hasilnya 8. Oke, coba kalian perhatikan jawaban dari kelompok pertama. Apakah ada yang kira-kira keliru atau perlu
baiki di sana untuk pencarian kecepatan ya di detik pertama dan di detik ke-6 tadi. Kira-kira ada yang aneh nggak? Bapak yang mau nanya nih, yang di kecepatan, Oke. di kecepatan. Yang di detik pertama kan 4 min 12 itu bukan hasilnya min 8 ya, tapi beda nggak dia di dalam kecepatan sama penghitungan biasa, Bapak gitu? Oke, terima kasih. Oke, jika kalian lihat di sini dari perhitungan teman kalian di sini 4 min 12 itu dia tulis 8. Seharusnya kalau dari sisi matematisnya itu hasilnya min 8 ya. Di sini ada makna bahwa apabila kalian melaju dengan kecepatan 12, artinya apabila dia positif maka dia kecepatannya akan melaju ke depan ya, maju itu ya, kecepatan maju. Apabila jawabannya negatif seperti yang ada di detik pertama, maka dia kendaraan ini mundur. Nah, gitu ya. Itu perbedaan dari makna kecepatan positif dan kecepatan negatif. Oke, sampai sini paham ya? Iya, Bapak. Berarti ini Kemudian kalau kalian gimana? berarti ini yang 4 min 12 ini tetap 8 atau min 8, Bapak? Kalau kalian tetap min 8 hasilnya, tapi yang di sini yang kurang dari jawaban teman kalian adalah arahnya. Tadi juga belum dijelaskan, belum diketahui juga mungkin sama kalian ya. Atau mungkin kalian lupa konsep waktu SMA. Kalau positif itu maju, kalau negatif itu mundur. Oke, nggak apa-apa. Pendapat yang sangat baik sekali dari kelompok ini. Bapak melihat jawabannya sudah cukup baik ya. Ini kita melengkapi saja. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan kedua tadi, apa yang di orientasi permasalahan, kira-kira katanya di sana kapankah kecepatannya 0 ya. Coba dilanjutkan tadi penjelasannya, kapan kecepatannya 0. Tadi siapa yang menjelaskan? Kita bisa jawab, Bapak? Oke, silahkan Indri. Oke, Bapak. Kecepatannya bisa 0 ketika benda berhenti setelah 3 detik. Oke, kenapa kita bisa jadi 3 detik? Dari hitung-hitungannya ini sudah ada sebenarnya. Oke, Bapak. Kalau kalian lihat di sana, kenapa 3 detik? Itu karena kita sudah mengetahui bahwa kecepatan itu adalah 0 ya. Kecepatannya 0. Maka tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya fungsi yang ada di sana, kalian bisa memperoleh T-nya. Tadi dia berhenti di detik ke-3 ya. Oke, good. Kemudian di sini A-nya sama dengan 4. Nah, tertulis A sama dengan 4 saja ya. Apa A-nya sama dengan 4? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kecepatannya 4. Oke, gunakan konsep yang kita miliki tadi, bahwa turunan kedua dari S itu ya, turunan kedua dari S, A sama dengan 4 ya, tulis di sini simpel. Apa? Karena turunan kedua dari S ya, 2T kuadrat menjadi 4T, 4T diturunkan kembali menjadi 4. Oke, mungkin terkendala jaringan yang tadi menjelaskan jadinya agak tidak responsif, tidak apa-apa. Oke, kita kembali ke slide, kita cek bersama-sama. Nah, anggota kelompok yang lain, apakah sama jawaban kalian? Sama, Bapak, cuman tadi beda di Iya, minusnya aja, Bapak. Oke, jadi Bapak sajikan di sini jawabannya secara rinci saja. Oke, di sini penjelasannya kita akan lihat bersama-sama. Kalau kalian lihat di sini S itu 2T kuadrat min 12T plus 8 ya, untuk persamaan posisinya. Dia akan bernilai negatif 8 dan dia akan bernilai pada detik pertama dan akan bernilai 12 pada detik ke-6. Oke, kendaraan ini dalam proses bergeraknya dia ngapain? Dia langsung ngegas atau bagaimana? Coba ada yang bisa memberikan tanggapan? Mungkin mengalami percepatan, Bapak.
Bagaimana model lajunya? Apakah dia langsung lurus saja dari garis start sampai finish? Dari posisi ini, dari konsep ini, dari konsep posisi ini, apakah dia langsung lurus? Apakah dia mundur dulu? Dia mundur dulu Bapak terus maju. Karena di sana Ya. ada nilai minus 8-nya, jadi kan mundur dulu lalu ada yang 12-nya maju gitu. Berarti kalau kalian kita perhatikan di sini ada 3 waktu yang muncul. Ada menit 1, detik, menit ya. Ini dipakai menit, tadi Bapak tulis detik, nggak apa-apa. Di sini adalah menit pertama, kemudian ada menit ketiga dan menit ke-6. Berarti modelnya kendaraan ini mundur dulu, kemudian maju sampai menit ketiga, lalu maju lagi, gitu ya. Itu bentuk ilustrasi dari proses pergerakan benda. Oke, dan gunakannya percepatannya yaitu kalau kita lihat di sini 4 ya. 4-nya satuannya apa? DS per detik, kita lihat dari menit per detik. Ya. Menit per detik, mohon maaf, ini D kuadrat S. Meter ya, meter per menit. Nah, kalau kalian lihat ini berarti dia percepatannya 4 meter kuadrat per menit. Artinya dia itu menempuh jarak yang sangat cepat sekali gitu ya. Kalau 4 meter per menit ini lambat sekali. Mungkin ini satuan yang ada di sini tadi Bapak ganti dulu ya. Ini soalnya dia detik. Iya kalau nggak salah ya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Bukan meter, tinggi dari 4 meter selama 1 detik. Nah, 4 meter selama 1 detik, perubahannya dia sangat cepat sekali. 4 meter dalam 1 detik. Artinya dalam waktu 4 meter dia ditempuh dalam waktu 1 detik. Wajar saja ya kalau kita kaitkan dengan gambar yang tadi, yang di awal tadi ya. Masih ingatkah kalian itu ban mobil yang terangkat tadi ya? Dia itu ketika berjalan, mobil itu berusaha mencapai jarak 4 meter dalam waktu 1 detik. Itulah kenapa ban depan dari kendaraan itu bisa tertarik ke atas gitu ya, maju. Mungkin karena ada faktor lain juga, mungkin seperti ringan. Tapi akselerasi atau percepatan yang sangat tinggi juga sangat berpengaruh dalam proses pengangkatan ban depan tadi. Itulah kenapa di video pelajaran tadi kalian bisa melihat agak aneh ya, ada balapan kok bisa ban depannya terangkat gitu ya. Oke, itu kemudian di sini kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, mohon maaf. Kita kemudian selanjutnya bisa untuk latihan kalian bisa coba-coba kerjakan di rumah sebagai bahan penguatan konsep kalian ya. Dari itu di sini kita ambil kesimpulan dulu bahwa turunan tingkat tinggi adalah tadi merupakan suatu turunan berulang dari suatu fungsi ya. Kemudian kita juga mendapatkan istilah tadi kecepatan dan percepatan itu adalah turunan pertama dan dari suatu fungsi. Nah, itu kesimpulan dari konsep pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Oke, kemudian untuk tugasnya silakan kalian kerjakan nanti di sana soal-soal yang kecil yang ada pada link yang Bapak sudah sajikan di Drive ini. Silakan bisa kalian akses, kalian klik, kemudian kalian download itu modulnya. Silakan kalian coba-coba latihan yang nomor ganjil. Kemudian kita akan diskusikan nanti dari grup WA, untuk penguatannya
apabila nanti ada yang kesulitan, silakan bisa langsung tanya Bapak via video call atau langsung tanya Bapak secara japri. Bapak akan insya Allah berikan waktu untuk menjawabnya. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini, kira-kira apakah ada pertanyaan dulu terkait dengan prosesnya atau perkuliahan kita? Oke. Oke, halo. Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada, Bapak. Belum ada, Nggak ada, Bapak. Bapak. Dari prosesnya apakah kalian paham atau perlu kita ulangi lagi? Paham, Bapak. Paham, Bapak. Oke, alhamdulillah Bapak rasa juga penjelasan Bapak sangat santai dan rinci ya. Oke, maka dari itu kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini dengan sama melapangkan dada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi minggu depan dengan mata kuliah selanjutnya, yaitu aplikatif kalkulus pada bidang ekonomi. Oke, kita tutup. Wallahu muwaffiq ila sabirur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.